Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara pejuang yang kami hormati, alhamdulillah siang hari ini saya berhasil memburu tuan guru kita, Pak Kiai Atian Ali Muhammadai. Kita tahu bahwa siang hari ini ada rapat tokoh Jakarta, Bandung, ada Pak Marwan juga ke Bandung, maka saya berhasil untuk meminta komentar tentang kekhawatiran masyarakat, kekhawatiran umat Islam. Dikhawatirkan adanya kebijakan mengevakuasi rakyat atau umat yang ada di Palestina ataupun di Gaza. Oleh karena itu, kami sangat memerlukan fatwa-fatwa dari para kiai, terutama Pak Kiai Haji Atian Ali Muhammadai, untuk memberikan masukan paling tidak kepada pemerintah, misalnya dikhawatirkan melaksanakan kebijakan seperti itu. Karena kita tahu bahwa masyarakat Indonesia dan masyarakat Palestina Gaza itu seperti saudara yang tidak mungkin terpisahkan dalam banyak histori. Mungkin itu yang saya lontarkan pertanyaannya Pak Kiai, bagaimana kekhawatiran atau masukan kepada masyarakat ataupun pemerintah dalam khawatir nanti melakukan kesalahan-kesalahan langkah gitu. Silakan. Ya, terima kasih. Pemerintah Indonesia itu kan sejak dulu konsisten mendukung Palestina merdeka. Ini saya lihat memang kita sampai sekarang ya bertahan dengan prinsip itu dan pasti akan memperjuangkan demi merdekanya saudara-saudara kita di Palestina dari berbagai Zionis Israel. Makanya memang ketika ide itu muncul, semua mungkin orang terkaget-kaget. Saya juga merasa aneh. Kok bisa-bisanya seorang pemimpin di negeri yang mayoritas Muslim yang punya komitmen Palestina merdeka itu punya ide sekonyol itu. Saya katakan itu ide konyol, karena itu ide konyolnya Amerika dan Israel yang memang ingin memindahkan semua warga Gaza itu keluar dari sana dan mereka sudah menguasai tanah Gaza itu. Maka itu adalah ide konyolnya Donald Trump, bukan Amerika lah ya, karena rakyatnya saja mayoritas saya kira tidak setuju dengan ide konyol Donald Trump dan ide konyolnya Zionis Israel. Kok bisa-bisanya didukung oleh sebuah negara, oleh seorang pemimpin di negara yang berikutnya Maaf, jadi kemungkinan andai kata itu terlontar dari beliau itu memang bukan murni, artinya memang terpengaruh atau tekanan dari ya ini kita jadi curiga. Kita wajar jadi curiga sana, jangan-jangan ini memang tekanan dari Amerika gitu ya. Dan akibatnya sudah terasa itu kan. Saudi Arabia mengecam sekali, Turki juga mengecam juga gitu ya. Jadi ini satu ide yang konyol yang membuat kita jadi bahan kecaman di negara lainnya. Karena itu sangat tidak masuk akal. Bahwa itu ingin membantu secara kemanusiaan, makanya cara kita membantu. Aktifkan itu, maksimalkan, optimalkan itu pasukan perdamaian kita itu agar bisa optimal bekerja di sana. Kalau memang tidak ada tenaga medis, kirim tenaga medis sana. Kalau memang kita ingin mengurus yang sakit, yang berupa dan sebagainya, bukan dikeluarkan dari sana. Kirim tenaga medis sebanyak-banyaknya di sana. Maksimalkan pasukan perdamaian untuk buat minimal gitu. Pasukan perdamaian kita bisa memberi jalan agar bantuan-bantuan kemanusiaan itu bisa masuk gitu ya. Agar mereka jangan sampai ada yang sampai harus memegang nyawa dengan kelaparan dan sebagainya. Nah itu kan bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pasukan perdamaian. Bukan malah dibawa keluar dari Gaza. implikasi lain dan termasuk itu hal yang konyol itu. Implikasi yang lain apa kemudian atau yang tidak harus dilakukan kebijakan itu? Saya melihat kebijakan itu sama dengan menikam saudara-saudara kita di Gaza dari belakang. Sama dengan orang mereka sehingga harusnya malu itu ya. Apalagi kemerdekaan, kemudian saudara-saudara kemasan ke sana gitu. Maaf ya, ketika itu ada ide itu kemudian katakan kita bawa mereka keluar lalu kita didik mereka lalu baru kita kembalikan. Yang kita didik
orang yang lebih terdidik daripada kita. Secara mental dan moral. Secara mental dan moral mereka jauh lebih terdidik. Saya termasuk mungkin harus malu besar gitu, ketika punya ide semacam itu. Lalu kemudian ditampilkan seorang anak wanita mungkin umur 7 tahun atau 5 tahun gitu ya. Lalu dia menasihati itu, siapa yang punya ide itu, jangan konyol, kami tidak akan pernah meninggalkan tanah air kami gitu. Itu malu kita oleh anak kecil itu udah terdidik anak itu. Gerakan demo kemarin yang dipimpin di Bandung ini cukup banyak saya kira kemarin masalah Palestina. Apa isinya? Ya, isunya tetap bahwa kita sepakat dengan fatwa ulama sedunia bahwa apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Palestina, bagi kita umat Islam di seluruh dunia wajib jihad. Wajib jihad. Yang tidak berjihad dia sudah mempertaruhkan keimanan dan keislaman. Jadi jelas jauh beda dengan kebijakan untuk mengevakuasi itu. Oh, sangat jauh. Wajib jihad itu tentu dalam batas kemampuan kita masing-masing. Kalau memang kita tidak mungkin berperang di sana, kita bisa memerangi mereka lewat memerangi ekonomi gratis, itu jihad kita. Banyak cara kita untuk berjihad dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan memerangi ekonomi mereka. Itu bagian dari jihad. Kalau yang tidak mau berjihad, ya itu artinya dia sudah mempertaruhkan keimanan dan keislaman. Baik Pak Gaita, sebentar Pak Gaita, saya ingin ke Pak Marwan untuk mempertajam persoalan apa yang disebut Pak Kiai tadi. Khawatir ini adalah ada tekanan misalnya dari Trump atau dari Zionis Israel dan sebagainya terhadap wacana, karena ini di medsos ini kan orang-orang bawah, orang fasik itu udah mau ngulu, gimana nih Pak Prabowo mau evakuasi itu keberatan untuk orang-orang yang di bawah itu Pak, atau gimana Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira harus dipahami dengan cermat bagaimana sebetulnya agenda motif yang sebenarnya dari Israel, Yahudi, Zionis, dan Amerika. Motifnya memang ingin membersihkan etnis, lalu mengosongkan. Dua-duanya itu target mereka, sehingga mereka pakai istilah realokasi warga Gaza dari Gaza keluar dari sana. Untuk apa? Untuk nanti ini mereka kuasai. Selanjutnya itu apa ya, bisa saja untuk bisnis, untuk apa, macam-macam. Nah lalu di sisi lain Pak Prabowo memakai istilah evakuasi. Nah bisa saja ini dalam rangka mengakomodasi kepentingan Zionis dan Amerika ini, dipakailah istilah evakuasi, nanti dikembalikan. Padahal kalau memang tahu motifnya seperti itu, maka tidak ada kompromi untuk bersikap bahwa yang namanya realokasi sikap Indonesia itu tidak akan pernah terjadi. Ya, kemudian bahkan evakuasi pun tidak gitu. Yang kita khawatirkan justru Pak Prabowo ini punya kepentingan, ada motif misalnya dukungan politik, butuh dukungan keuangan, malah dikait-kaitkan dengan masalah tarif misalnya. Ya, jadi dan di sisi lain juga lobby Zionis ini sudah terus bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk bagaimana rencana tadi dibungkus dengan realokasi dibungkus dengan evakuasi, tapi nanti ujungnya itu akhirnya realokasi. Ini mereka bekerja di dalam negeri kita, melobi orang-orang di sekitar Pak Prabowo atau juga orang Hamas yang kompromi dengan Yahudi. Itulah yang kita ingin ingatkan, bahwa bagi rakyat Indonesia, terutama yang beragama Islam, realokasi itu adalah sesuatu yang bagi kita itu haram terjadi gitu. Kita harus nyatakan dengan tegas, dan Pak Prabowo kita tuntut jangan mengkompromikan hal yang sangat-sangat prinsip ini, dan ini adalah prinsip agama. Ya, apalagi kita bicara tadi Pak Kiai sudah menyebutkan tentang ini masalah jihad bagi kita gitu. Ini adalah kota setelah yang kota suci ya, setelah Makkah, Madinah, lalu Al-Aqsa.
Ini bagi kita masalah prinsip yang mereka sudah berupaya untuk ini dikuasai. Kenapa juga ada serangan 7 Oktober? Kan salah satunya itu. Mereka sudah mulai menduduki ya dengan adakan perayaan di Masjid Aqsa misalnya, atau juga akan berupaya membuka hubungan dengan Saudi dan negara-negara di sekitar Timur Tengah itu untuk normalisasi hubungan. Karena itulah ini supaya harus dipatahkan, maka adanya serangan 7 Oktober itu. Nah, kalau sudah seperti itu, sementara kita punya presiden tidak paham ini sangat bermasalah. Karena itulah kita ingatkan, Anda jangan termakan lobby Zionis, kepentingan Amerika, apalagi Anda justru punya motif lain untuk kepentingan dukungan politik atau negosiasi tarif. Kita ingatkan itu Pak Prabowo untuk tidak pernah melakukan itu, dan rakyat akan berada di belakang beliau. Tapi kalau beliau tetap saja akan melanjutkan, saya kira beliau juga akan berhadapan dengan rakyat. Nah, itu yang saya sempat juga sampaikan. Jangan sampai ini justru jadi alat bagi orang-orang di sekeliling Jokowi itu memanfaatkan supaya nanti ada alasan untuk pemakzulan Prabowo, dikasih isu yang justru kontroversial bagi umat, untuk justru dia jadi targetnya gitu. Ya harus disadari oleh Pak Prabowo ini masalah-masalah yang sangat prinsip. Jadi konkretnya sebaiknya Pak Marlon mengusulkan apa kepada Pak Prabowo supaya tidak semacam salah langkah, karena waktu zaman SBY beliau membiarkan satu gerakan teman-teman medis Mercy Medical Emergency Rescue Committee membuat sebuah rumah sakit dan bahkan membiarkan Siti Fadila memberikan sumbangan itu kan konkret, artinya punya rumah sakit Indonesia di sana karena itu. Kira-kira apa yang harus dilakukan Pak Prabowo untuk supaya nampak ya membela supaya tidak dia dalam Jombang? Saya kira melanjutkan apa yang sudah dirintis, ya, mengirim relawan terus, lalu ada bantuan-bantuan medis, teknisi dan sebagainya yang konkret untuk dikirim ke sana. Tapi untuk itu bisa terbuka, maka diplomasi harus optimal. Apa diplomasinya? Untuk supaya ada putusan di PBB bahwa kalau memang sudah ada gencatan senjata, maka misalnya ada pasukan perdamaian yang harus dikirim atas nama PBB di sana dan Indonesia bisa masuk di situ. Jadi ada langkah-langkah diplomasi yang optimal untuk meyakinkan seluruh negara di dunia yang bisa saja dimotori oleh OKI misalnya negara-negara Islam, tapi didukung juga ya oleh negara non-Muslim seperti yang selama ini sudah kita dengar bagaimana sikap Spanyol ya, atau negara-negara di Amerika Latin. Ini kan bisa dilakukan oleh Pak Prabowo dibanding yang tadi. Yang tadi ini apakah karena lugu atau karena punya motif? Tapi apapun itu kita ingatkan Pak Prabowo jangan pernah melakukan itu. Dan mestinya kalau bicara untuk evakuasi usul dari Mesir dan sudah didukung OKI itu kan sudah sangat bagus, lebih implementable. Ini tetangganya berbatasan langsung. Kalau mau bantu orang sakit atau apa, ya Mesir saja yang didukung oleh Pak Prabowo. Bagaimana? Apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Misalnya mengirim tenaga medis ke Mesir misalnya, membantu, atau relawan. Yordan. Ya, Yordan. Tapi Yordan kan tidak tegas sikapnya. Yang tegas itu kan sebetulnya waktu kunjungan ke 5 negara itu Saudi, Turki, dan kalau tidak salah Qatar. Ya kan, kalau yang lain kan masih abu-abu. Tapi yang lebih penting tadi adalah supaya bisa mewujudkan bahwa kalau yang namanya gencatan senjata lalu PBB itu berperang sebagaimana mestinya, maka PBB itu harus bikin resolusi yang intinya nanti salah satunya adalah mengirim pasukan perdamaian ke sana supaya bantuan itu bisa terlaksana, termasuk tadi ya, kalau kita mau ngirim macam-macam teknisi atau tenaga relawan atau tenaga medis misalnya. Baik, terima kasih Pak Marlon. Pak Kiai, terakhir Pak Kiai. Ada kekhawatiran apabila betul-betul terjadi mau melakukan evakuasi, kemudian nanti umat Islam atau rakyat kemudian menolak evakuasi itu, seolah-olah kita akan terfitnah, seolah-olah menolak masyarakat atau umat Islam dari Palestina atau dari Gaza itu. Gimana melihatnya?
lebih berharap tentu tidak kita berangan-angan seperti Oh, itu. iya. Gitu, jadi kita harus sudah Pokoknya tidak terjadi. segera kita mengingatkan saja bahwa yang saya katakan ide yang sangat konyol. Kenapa saya katakan ide sangat konyol? Apa alasannya? Enggak ada alasan yang masuk akal. Mau diakal-akali bagaimana pun masuk akal. Jadi kalau memang katanya mau lihat mengobati yang luka-luka gitu kan, tinggal kirim tenaga medis ke sana. Maka tenaga medis yang 100 itu bisa mengurus berapa puluh ribu, bisa ribu yang sakit di sana gitu. Kalau kita mau misalnya mendidik tadi kan, mau mendidik gitu kan, mereka sudah terdidik, Pak. Mereka sudah jauh lebih terdidik daripada kita gitu. Jadi mereka secara mental, secara ini luar biasa mereka. Saya sangat luar biasa kagum pada mereka. Jadi nggak akan ada sedikit pun alasan gitu, karena itu ya segera dianulir saja. Segera dicabut ide itu dan jangan pernah ada lagi pemikiran semacam itu. Ya, baik. Saudara sekalian, saya kira sangat bagus sekali ini menjadi masukan. Jangan sampai kita membiarkan pemimpin kita melakukan satu kesalahan, kalau menurut Pak Kiai tadi kesalahan konyol, ya. sangat konyol, karena seolah membiarkan penjajahan Israel terhadap Palestina itu dibiarkan dan jauh dari keinginan merdeka umat Islam memperjuangkan kemerdekaan di Palestina. Insya Allah ini akan bermanfaat dan menjadi masukan Pak Prabowo supaya tidak ada bisikan atau apalagi tekanan untuk melakukan kebijakan yang sangat konyol tadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.